Halo semuanya, dalam paparan materi kali ini, kita bakal melakukan sebuah perjalanan yang jujur saja sangat luar biasa. Kita akan melihat bagaimana sekumpulan data mentah yang awalnya tampak berantakan dan bikin pusing, bisa diubah menjadi informasi super tajam. Saking tajamnya, informasi ini bahkan bisa memprediksi apa yang bakal Anda beli di supermarket selanjutnya. Serius, ini bukan sulap ya, ini murni kekuatan dari sebuah proses yang kita kenal dengan sebutan data mining. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Peta jalan kita hari ini cukup padat tapi seru. Kita mulai dari mengenal data dan jenisnya, lalu masuk ke kualitas dan persiapan data, memahami analisis asosiasi, melihat penerapan algoritma a priori di supermarket, dan yang terakhir kita akan menghitung aturan asosiasi. Nah, mari kita melangkah ke bagian pertama kita, mengenal data dan jenisnya. Ini adalah fondasi dari seluruh perjalanan analisis kita hari ini. Sebelum kita bisa menggali dan menemukan pola-pola tersembunyi yang keren banget itu, kita harus sepakat dulu tentang satu hal mendasar. Sebenarnya apa sih data itu? Sederhananya, data itu hanyalah kumpulan fakta atau objek yang punya atribut tertentu. Dan ini semua murni diperoleh dari hasil pengukuran atau pengamatan kita terhadap dunia nyata. Bisa berupa angka, kata-kata, atau bahkan gambar. Dalam dunia data mining, wujud data tuh macam-macam banget. Secara garis besar, ada 3 kategori. Kita punya data, record, kayak data matrix atau transaksi. Terus ada graph, seperti jaringan World Wide Web atau struktur molekul. Dan ada juga set data terurut, kayak data genetik gitu. Nah, kumpulan transaksi di supermarket yang bakal kita bedah habis-habisan sebentar lagi, itu jatuh dengan sangat sempurna ke dalam kategori pertama kita, yaitu data record yang berbentuk transaksi. Tapi ya, tahukah Anda, data di dunia nyata itu hampir nggak pernah datang dalam kondisi sempurna. Pasti ada aja cacatnya. Makanya kita masuk ke bagian kedua, kualitas dan persiapan data. Data itu bisa jadi kacau balau karena 2 alasan fundamental. Pertama, bagaimana kita mengukurnya? Ini disebut kesalahan pengukuran. Misalnya nih, alat ukurnya sendiri yang memang nggak akurat. Kedua, bagaimana kita mengumpulkannya? Alias kesalahan pengumpulan. Ini tuh kayak pas ada data yang tiba-tiba hilang, kosong, atau malah tercatat 2 kali. Membersihkan semua kekacauan ini tuh kewajiban mutlak loh. Kalau nggak dibersihkan, keajaiban matematika apapun nggak akan bisa jalan. Sekarang, mari kita beralih dari fase persiapan yang mungkin agak membosankan tadi, menuju hal yang jauh lebih mengasyikkan di bagian ketiga, memahami analisis asosiasi. Coba deh renungkan pertanyaan ini. Pernah kepikiran gak sih kenapa penempatan barang di lorong-lorong supermarket itu kayak udah diatur banget biar kita tergoda beli macam-macam? Ternyata itu bukan kebetulan belaka. Mereka menggunakan semacam kekuatan super di dunia retail yang namanya market basket analysis atau analisis keranjang belanja. Mereka menganalisis data transaksi pelanggan yang udah dibersihkan tadi buat nyari tahu asosiasi atau hubungan antar barang-barang belanjaan. Nah, coba perhatikan aturan klasik ini. Susu dan roti, tanda panah, telur dan kok. Tapi hati-hati ya menerjemahkan tanda panahnya. Tanda panah ini berarti kejadian yang terjadi bersamaan, alias korelasi, bukan sebab akibat. Artinya, orang yang menaruh susu dan roti di keranjang mereka punya kecenderungan besar bakal masukin telur dan kok juga. Ini bukan berarti beli susu memaksa Anda beli telur ya. Ini murni pola kebiasaan belanja yang terekam. Lalu mesin komputasi macam apa sih yang bisa secara otomatis menemukan pola-pola belanja yang tersembunyi ini dari ribuan atau bahkan jutaan stroke? Jawabannya ada di bagian 4, algoritma a priori di supermarket. Algoritma a priori ini berdiri kokoh di atas 2 pilar probabilitas. Pilar pertama adalah support. Sederhananya gini, support itu cuma ngukur seberapa sering sih sebuah kombinasi barang muncul secara keseluruhan dalam kumpulan data kita. Kalau kombinasi barangnya sangat jarang dibeli barengan, ya otomatis dia bakal gugur di tahap ini. Pilar kedua, yang nggak kalah pentingnya adalah confidence. Kalau support tadi soal seberapa sering, nah confidence ini soal seberapa andal atau kuat aturannya. Bayangkan analogi klasik popok dan bir. Confidence mengukur seberapa pasti seseorang yang udah meletakkan popok bayi di keranjangnya bakal melanjutkannya dengan ngambil bir. Intinya, ini tuh metrik keandalan dari aturan yang kita temukan. Gimana? Udah mulai panas? Mari kita tingkatkan energinya. Kini kita masuk ke bagian kelima, menghitung aturan asosiasi. Kita bahkan langsung coba lewat contoh pembuktian matematis. Jadi, poin krusialnya adalah kita harus selalu mulai dari kenyataan di lapangan. Anggaplah kita punya data potret mentah berisi 8 riwayat transaksi toko bangunan, dari T1 sampai T8. Di situ ada barang-barang yang berserakan di setiap struk, kayak tang, baut, meteran, talang air, dan besi cor. Kelihatannya acak dan membingungkan banget kan sebagai titik awal? Nah, biar kita nggak tersesat dalam lautan angka, ini nih kerangka kerjanya. Algoritma a priori itu kerjanya persis kayak saringan yang diputar terus-menerus.
Langkahnya gampang. Kita hitung frekuensinya, kita buang atau eliminasi barang yang nggak capai target minimal, terus kita gabungkan deh barang-barang yang lolos ke tahap pengujian selanjutnya. Berulang terus seperti itu. Coba perhatikan baik-baik iterasi pertama kita. Di sini, kita udah sepakat menetapkan minimum support sebesar 50%. Dari 8 transaksi, berarti sebuah barang minimal harus muncul 4 kali biar bisa lolos. Waktu kita cek satu persatu, ternyata talang air atau kode TA ini cuma muncul 3 kali. Karena kurang dari target, talang air langsung kita coret dan dieliminasi tanpa ampun dari permainan. Mesin terus bekerja dengan kecepatan penuh nih. Barang-barang yang selamat di tahap pertama, sekarang kita pasang-pasangkan jadi grup beranggotakan 2 barang. Pasangan tang dan baut misalnya, mereka dibeli barengan 5 kali, jadi mereka aman. Tapi ingat, aturan potong kita tetap berlaku mutlak. Pasangan apapun yang total munculnya di bawah angka 4, langsung kita sapu bersih dari tabel. Dan ini tuh dengan cemerlang mengilustrasikan gimana algoritma ini nemuin permata di antara bebatuan. Pada iterasi ketiga, waktu kita gabungin jadi 3 barang, hampir semuanya rontok. Cuma tersisa 1 kelompok super kuat, tang, baut, dan meteran. Ketiga barang ini dibeli barengan tepat 4 kali, pas banget memenuhi standar emas kita. Karena udah nggak ada lagi kombinasi barang lain yang tersisa untuk dibikin jadi 4 barang, proses iterasi kita berhenti di titik puncak ini. Oke, mari kita ikat semua pemahaman ini. Dari 1 kelompok pemenang tadi, kita akhirnya dapat aturan asosiasi yang luar biasa. Coba lihat aturan nomor 3 itu. Perhitungan kita menunjukkan kalau ada pelanggan toko yang beli baut dan meteran, secara matematis ada kepastian alias confidence 100% dari dataset kita bahwa orang itu pasti akan beli tang juga. Wah, bayangin, ini adalah pedoman emas banget buat manajer toko untuk naruh barang-barang itu sebelahan di rak. Sangat memukaukan. Berawal dari coretan transaksi yang kelihatan acak dan berantakan, kita berhasil menyulapnya jadi semacam pisau prediksi perilaku yang sangat tajam. Mengerti pola itu sama dengan memegang kendali. Nah, sekarang sebelum kita berpisah, saya mau meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran provokatif. Pola rahasia apa yang sebenarnya, sadar atau nggak sadar, selama ini bersembunyi di dalam lautan data yang Anda hadapi dan abaikan setiap hari? Terima kasih banget udah menyimak paparan materi yang seru ini. Teruslah penasaran, dan sampai jumpa di penjelajahan ilmu kita yang selanjutnya.